Amin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kurama, para jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat santri Pondok Pesantren Ar-Risalah, para jamaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah, di majelis ilmu, menghidupkan agama Allah, niat iktikaf, niat silaturahmi. Semoga kebersamaan kita pada malam hari ini benar-benar menjadi amal ibadah yang ikhlas karena Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, malam hari ini kita akan masuki kalimat hikmahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kita masuki kalimat hikmah yang ke-78. Kalimat hikmah yang ke-78 ini benar-benar mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi hamba Allah yang benar-benar makrifat kepada Allah, sehingga ketika menghadapi berbagai problematika yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa melihat bukan pada problemnya itu, tapi melihat di balik semua atau di balik siapa orang yang menciptakan semua itu. Kita diajarkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari bagaimana ketika kita melihat bagaimana dalam kondisi susah apa yang seharusnya kita lakukan, bagaimana dalam kondisi senang apa yang harus kita lakukan, dan kenapa Allah itu menjadikan senang dan susah silih berganti dalam kehidupan manusia. Kalimat hikmah ini akan mengajarkan kita semua, mengajarkan semua itu. Dan ini semua adalah merupakan perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena gak ada orang yang dari lahir sampai meninggal dunia tidak pernah mengalami yang namanya sedih. Tidak ada juga orang yang dari lahir sampai meninggal dunia tidak pernah merasakan yang namanya bahagia. Artinya senang susah ini adalah merupakan sesuatu yang silih berganti dalam kehidupan manusia. Bagaimana seharusnya seorang muslim ketika menghadapi kondisi-kondisi ini? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kita dalam hikmah yang ke-78 ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Al-hikmatu as-saminatu was-sab'un, hikmah yang ke-78. Qabaduka bihaisu la yubqika ma'al basqi wa basaqaka bihaisu la yatrukaka ma'al qabdi wa akhrajaka anhuma likaila wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in duna. Saya ulangi lagi. Qabaduka bihaisu la yubqika ma'al basqi. Apa artinya? Allah menjadikan dirimu dalam kondisi sempit. Artinya Allah terkadang memposisikan kehidupan kita dalam kondisi susah, dalam kondisi sempit rezeki, dalam kondisi sakit. Ketika Allah menjadikan diri kita dalam kondisi semacam ini, qabaduka, Allah menjadikan dirimu dalam kondisi sempit, bihaitsu la yubqika ma'al basti. Tujuannya apa? Agar engkau tidak terlena dalam kondisi lapang. Jadi kenapa? Karena kaidahnya cuma dua. Ma ba'dal fakri illa al-ghina wa ba'dal ghina illa al-faqr. Ma ba'dal hub illa al-ghadab wa ba'dal ghadab illa al-hub. Ma ba'dal usri illa al-yusri wa ma ba'dal yusri illa al-usri. Artinya hidup ini silih berganti. Kalau setelah sedih pasti bahagia, setelah miskin pasti kaya, setelah kaya pasti miskin. Ini, setelah tawa pasti tangis, setelah sakit pasti sehat, setelah sehat pasti sakit.
Kehidupan dunia seperti ini terus. Nah, kenapa Allah kadang menjadikan kita dalam kondisi sempit, sakit, miskin, kekurangan, gelisah, gundah gulana? Tujuan Allah Subhanahu wa taala bihaitsu la yubqika ma'al basti, supaya engkau tidak terlena dalam kondisi lapang. Loh, kenapa terlena? Nanti kita kaji. Wa basataka bihaitsu la yatrukaka ma'al qabdi, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala kadang menjadikan dirimu menjadi seorang yang dilapangkan oleh Allah atau dalam kondisi yang lapang, senang, bahagia, hartanya banyak, naik jabatannya, sehat badannya. Ini Allah melapangkan kamu dalam kondisi semacam ini bihaitsu la yatrukaka ma'al qabdi, agar engkau tidak senantiasa berada dalam kesempitan. Ini nanti kita kaji. Jadi kita angan-angan, kita ketika dalam kondisi ini apa tujuannya? Ketika kita dalam kondisi ini apa yang dikehendaki oleh Allah? Tapi kemudian Allah membawa kita pada kalimat selanjutnya yang menjadi sifat orang yang arif billah, sifat orang yang benar-benar mengenal Allah. Dia mampu melampaui dan menggabungkan antara dua kondisi ini, senang, susah, kaya, miskin. Dia mampu melampaui semuanya, menyampurkannya menjadi kondisi yang luar biasa sekali. Diterangkan dalam kalimat selanjutnya, wa akhrajaka anhuma kay la takuna li syai'in duna. Dan Allah Subhanahu wa taala ini melepaskan dirimu dari dua kondisi tersebut supaya kamu tidak tergantung kepada selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala melepaskan dirimu dari dua kondisi tersebut. Karena pada kondisi ketika orang itu bahagia akan timbul mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tauhid ke Allah, orang yang mengenal Allah, dia akan mengatakan alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Maha Pemberi nikmat. Ketika diberikan kebahagiaan oleh Allah, sehat jasmaninya, dia akan mengatakan alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan modal nikmat sehat kepada saya. Dia memuji dengan sifat-sifat mulianya Allah. Maka yang timbul dalam hatinya apa? Al-mahabbah ilallah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dalam kondisi tidak lapang, dalam kondisi sakit, dalam kondisi ini dan itu, kesempitan, dia akan timbul di hatinya al-mahabbah min Allah. Bagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang mengenal Allah dengan mentauhidkan Allah melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lah, kondisi mahabbah karena nikmat Allah, kondisi mahabbah, mahabbah itu cinta, mahabbah itu takut. Takut bukan karena sesuatu yang mengerikan, tapi takut karena kesungkanan atau apa itu? Haibah, karena kewibawaan Allah yang telah memberi, kenapa dimaksiati? Yang telah memberikan ini, kenapa dikufuri? Jadi ada mahabbah, ada khauf. Ini dua sifat yang tergabungkan dalam dua kondisi ini. Ketika digabungkan dalam suatu wadah hati seorang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghadapi kondisi apapun yang dilihat bukan kondisinya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan singkat dari apa? Dari apa? Kaidah yang ke-78 ini. Baik. Sekarang kita kaji kaidah ini lebih luas lagi. Ketika kita mencermati Al-Qur'an, akan ada dua sifat yang bertolak belakang ketika Al-Quran menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kasih sayangnya ini. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dalam sifat-sifat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk kembali kepada Allah dan menerima taubatnya, bertobat ke Allah dan diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semua, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai katakan kepada hambaku, yaitu orang-orang yang mereka melampaui batas pada diri-diri mereka,
melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Kalian walaupun kalian telah banyak melanggar perintah-perintah Allah, tapi Allah menegaskan kalian jangan berputus asa daripada mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang mengampuni dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan penuh kasih sayang. Ini Allah menyebutkan bagaimana rahmatnya Allah, maghfirah Allah. Allah juga menegaskan wa inni laghaffarun. Sesungguhnya diriku Allah adalah orang Zat yang banyak memberikan ampunan, Zat yang mengampuni. Ghaffar fa'al, itu sebut mubalaghah. Artinya yang banyak memberikan ampunan. Liman taba wa amana wa amila salihan summa tada. Bagi siapa? Orang-orang yang mau kembali ke Allah, iman ke Allah, kemudian dilanjutkan dengan amal soleh, bahkan Allah menambahkan hidayah kepada orang tersebut. Ini akan bertolak belakang ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan sifat ketuhanannya. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, ini fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Di hari itu la yu'adzibu 'adzabahu ahad, tidak akan ada orang yang menyiksa seperti siksanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya siksanya Allah. Allah menunjukkan ketuhanannya. Wala yusiku wasaqahu ahad. Sama Allah menunjukkan dalam kalimat ini bagaimana Allah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menegaskan dalam ayat lain, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, andaikan Allah itu menghukumi manusia, langsung dihukum di dunia atas apa yang mereka lakukan maksiat ke Allah, jadi ma taraka ala zahriha min dabbah, ya Allah tidak akan membiarkan orang-orang itu bisa duduk tenang di atas kendaraan-kendaraan mereka. Ini Allah menunjukkan sifat ketuhanannya. Artinya ketika kita mengamati ayat-ayat Al-Quran ini, akan nampak sekali siapa Allah. Allah dengan penuh rahmatnya, ampunannya, Allah dengan sifat ketuhanannya. Sekarang kita lihat lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan penuh kesempurnaan. Begitu juga ketika Allah menyebutkan sifat-sifat hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Allah ketika menyebutkan orang-orang yang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit sekali mereka tidur malamnya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendekat ke Allah, mohon ampunan Allah di waktu-waktu sahur. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Mereka adalah orang yang pada hartanya ada hak orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang terhalang atau orang yang membutuhkan pertolongan. Ini. Sebaliknya ketika Allah menyebutkan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyebutkan qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami ketika di dunia adalah orang-orang yang tidak menjalankan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin yang membutuhkannya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami hanyut dalam diskusi yang jauh dari Allah, mendustakan agama hatta atanal yakin, sehingga datang kepada kami kematian. Jadi lihat kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua. Ketika orang dalam kondisi pertama, dalam kondisi takwa ke Allah, dibimbing oleh Allah, tetap dalam real agama Allah, akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kondisi yang kedua, yang muncul adalah bagaimana mereka takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kenapa ayat ini saya bawakan? Kenapa dua ayat yang bertolak belakang antara sifat Allah yang rahmat dan sifat Allah yang benar-benar menunjukkan ketuhanannya, menyiksa hamba maksiat, sifat orang-orang yang soleh ke Allah dan sifat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika orang hidup dalam dunia ini, pasti tadi tidak akan lepas dari yang namanya sifat dunia.
Sifat dunia itu adalah satu, dunia itu adalah ibtila, darutila, negeri cobaan. Dunia itu adalah merupakan darul laisa darul apa itu abadiyah, bukan tempat keabadian. Gini. Dunia adalah merupakan fitnah, dunia bukan keabadian. Satu. Dunia adalah merupakan perkara yang menggabungkan antara sifat yang silih berganti. Ketika kita mengetahui sifat dunia ini, dan selama orang itu masih hidup di dunia, tidak akan pernah bisa lepas dari sifat dunia, maka ada dua kemungkinan. Ada kalanya orang itu dalam kebaikan ke Allah atau dalam kemaksiatan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana? Ketika orang dalam kebaikan ke Allah, orang yang tadi itu bertakwa ke Allah, wabil ashari hum yastaghfirun, yang banyak menghidupkan malam istighfar ke Allah, dia dalam baik ke Allah, maka yang dia lihat adalah sifat bagaimana Allah Subhanahu wa taala apa? Banyak memberikan apa? Ampunan, memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Ketika dia dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat bagaimana sifat murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang maksiat kepadanya. Tapi di sisi lain, mereka harus melihat sifat yang sebaliknya. Seorang yang maksiat ke Allah harus melihat juga sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kenapa seperti itu? Agar engkau benar-benar merasakan adanya harapan untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, kalau orang dalam ibadah ke Allah harus melompat juga melihat bagaimana murkanya Allah. Agar apa? Dia tidak kemudian terlena dengan ibadahnya, kemudian justru kemudian sombong dengan ibadahnya. Itu. Ini adalah hubungan sifat dengan sifat. Satu. Yang kedua,